Di sudut gudang logistik pinggiran Semarang, berdirilah Firman, seorang pria kurus dengan wajah serius dan rambut rapi, meski selalu bau sabun cuci. Tangannya kasar, jari-jarinya kemerahan, merendam karung bekas di ember busa. Setiap sore, ia bergulat dengan debu, keringat, dan suara truk logistik yang mondar-mandir. Tapi di sela karung yang bau, Firman selalu menyimpan harta kecil. Kertas robek penuh tulisan. Di sudut gelap gudang, dia curi waktu sekian menit, menulis ide cerita di balik tumpukan karung. Tak ada laptop, tak ada ponsel canggih, hanya pena bekas yang tintanya sering habis. Tapi di balik karang-karang kotor itu, tumbuh mimpi yang membandel. Orang lain pulang bawa upah bersih, Firman pulang bawa karung bersih, plus barisan kata yang perlahan membersihkan luka di hati. Jika orang lain mengira karung hanya untuk memuat barang, Firman mengisinya dengan mimpi yang menolak mati meski kotor, bau, dan sering dihina. Saat mentari habis ditelan malam, Firman pulang ke kos reyot di Gang Buntu. Kamarnya hanya seukuran bentangan kasur tipis. Lantai semen dingin, dinding retak berjamur, lampu remang. Tapi di ruang sempit itulah lahir paragraf demi paragraf. Di sela kardus bekas, berserakan kertas coretan. Firman duduk bersila, pena tumpul di tangan, menulis sambil menahan kantuk. Terkadang lampu mati, Firman menulis dengan cahaya lilin pinjaman. Kadang hujan merembes, menetes di ujung kertas, tintanya meleber. Tapi itu tak pernah jadi alasan berhenti. Feby, teman sekos, sering pura-pura pinjam sabun hanya demi mengintip tulisan Firman. "Man, kalau ceritamu masuk koran, kos ini bakal terkenal," candanya. Firman hanya nyengir. Di balik senyum malu, ada kata-kata yang menolak disimpan. Di kamar yang nyaris habis udara, mimpi Firman justru punya napas paling panjang. Jadi penulis yang didengar meski mulainya di lantai kos reyot. Besoknya di gudang, Firman kembali mencuci karung. Tapi sore itu, beberapa buruh lain menangkap basah koretan-koretan di saku celananya. "Halah, penulis karung, mana bisa orang kayak kamu jadi pengarang? Cuci dulu pikiranmu, Man," cibir salah satu sambil terbahak. Yang lain menimpali, "Nanti kalau terkenal, jangan lupa tanda tanganin karung ya." Firman hanya menunduk, pura-pura sibuk merendam karung. Jantungnya panas, tapi lidahnya keluh. Sambil meneteskan sabun di tangan, hatinya bergolak. Kata-kata mereka tak akan lebih keras dari kata-kata di kertasnya. Sore itu, Feby diam-diam membawa beberapa coretan Firman, memfoto dengan kamera pinjaman, lalu memposting ke grup Facebook lokal. "Ceritamu bagus, Man. Biar orang-orang tahu, biar yang ketawa itu nanti nunduk," kata Feby. Firman diam. Di gudang yang bau sabun, tawa orang lain justru jadi bahan bakar paling panas buat mimpinya. Beberapa hari kemudian, Firman ditarik Feby ke warnet kecil di ujung gang. Warnet itu penuh anak-anak main game. Suara tembakan virtual bercampur asap rokok murahan. Firman, dengan tangan kasar bau sabun, mengetik di keyboard tua. Jemarinya kaku, menyalin kata demi kata dari kertas coretan. Sementara Feby berdiri di samping, senyum lebar menunggu. "Man, ceritamu banyak yang share, banyak yang tanya lanjutannya. Kamu harus ikut lomba menulis online ini," kata Feby sambil menunjukkan brosur lomba printen kusut. Firman ragu, tapi Feby mengulurkan uang receh hasil patungan teman kos. "Ini biaya pendaftaran. Biar kata orang kita cuma buruh, yang penting ide kita bersih," katanya. Firman mengetik makin cepat, keyboard berdebu. Tapi mimpi Firman makin bersih. Cerita yang lahir di gudang akan dibaca orang-orang di luar sana. Di warnet kecil itulah cemoohan pertama kali kalah oleh jari yang mengetik mimpi. Hari pengumuman, lomba datang juga. Firman sedang menumpuk karung basah di sudut gudang saat Feby datang berlari. Napasnya ngos-ngosan. Man, kamu juara 2. Ceritamu masuk halaman depan grup sastra nasional." Firman membeku. Air sabun masih menetes dari tangannya. Tapi di dalam dadanya, ada yang lebih deras. Degup harap. Kawan-kawan buruh lain yang dulu mencibir mendadak mendekat. Beberapa pura-pura baca kertasnya, ada yang menepuk pundak setengah malut. Malamnya, di kos reyot, Firman duduk mematung di depan kertas coretan. Jemarinya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena tahu satu pintu baru terbuka. Bukan pintu kantor, bukan gerbang kampus, tapi pintu keyakinan. Besoknya, nama Firman disebut di grup Facebook, dikutip di blog-blog sastra pinggiran. Feby senyum puas di kasur sebelah. "Karungmu pecah, Man. Sekarang kata-katamu terbang kemana-mana," katanya. Firman tertawa kecil di atas kasur tipis sambil menggenggam pena satu-satunya. Senjata yang tak pernah dicuri siapapun,
Kemenangan lomba itu jadi kunci pembuka. Beberapa penerbit indie mulai menanyakan naskah panjang Firman. Malam-malamnya tak lagi hanya bercumbu dengan sabun dan karung bekas. Kini, di kos reotnya, Firman menulis berlembar-lembar halaman. Feby kadang membacakan karas-karas sambil tertawa-tawa, mengoreksi ejaan sambil rebahan. Beberapa teman buruh diam-diam memberi uang rokok untuk beli pulsa warnet. Kalau bukumu terbit, nama kita nyangkut juga man, candanya. Firman mengangguk, tapi di dadanya, tangis syukur diam dayung bergetar. Beberapa minggu kemudian, novel pertama Firman terbit. Tak mewah, hanya ratusan eksemplar, tapi terjual habis di komunitas online. Di rak buku orang-orang kota, nama Firman yang dulu hanyalah coretan di karung, kini tercetak jelas. Gudang logistik masih butuh tangannya mencuci. Tapi kata-kata Firman kini membersihkan debu di kepala banyak orang. 5 tahun setelah mencuci karung demi sebongkah upah, Firman kini berdiri di depan ratusan mahasiswa di sebuah kampus swasta. Jas sederhana menutupi tangan kasarnya. Di podium, ia membaca cuplikan novelnya dengan suara bergetar. Para mahasiswa mencatat, bertanya, tertawa. Tak sedikit yang mengantri minta tanda tangan di halaman pertama buku barunya. Firman melihat sekelebat bayangan dirinya di masa lalu. Pemuda kurus, kaos oblong pabrik, celana sobek, jongkok mencuci karung sambil bermimpi. Di sudut auditorium, Feby berdiri diam. Ia masih menyimpan foto coretan pertama Firman di HP Nia yang sudah retak. Firman menatap wajah-wajah muda di depannya yang tak pernah mencium bau sabun karung sambil berkata pelan, "Jika kalian merasa kecil, tulislah biar dunia mendengar meski suara kalian lirih." Tepuk tangan pun membungkus luka lama Firman yang kini menjelma panggung besar. Dari karung basah di sudut gudang, Firman belajar satu hal. Menulis bukan sekadar merangkai kata, tapi merangkai harap. Tiap coretan di kertas lusuhnya adalah jembatan agar hidupnya tak tenggelam di lumpur gudang. Firman tak pernah punya modal besar, tak pernah duduk di bangku kuliah sastra, tak pernah punya meja kerja mewah. Tapi ia punya pena tumpul dan hati yang menolak tunduk. Di panggung, di buku-buku, Firman menyisipkan jejak bau sabun. Pengingat bahwa kate kota lahir dari keringat buruh yang tak pernah dikenal. Jika hari ini ia bisa berdiri sebagai penulis buku bestseller, itu bukan karena ia pintar bicara, tapi karena ia keras kepala menulis meski tangan dingin, mata ngantuk, dan dompet kosong. Menulis, bagi Firman, bukan cuma pekerjaan, tapi jalan pulang. Pulang ke dirinya sendiri, pulang ke orang-orang yang pernah mencibir, agar mereka tahu Firman tak lagi mencuci karung, tapi mencuci pikiran. Pertama, tak perlu gelar tinggi untuk memulai mimpi. Firman membuktikan, tamat SMP pun bisa menulis buku yang dibaca banyak orang. Kedua, hinaan hanya jadi racun jika ditelan mentah. Firman menelannya, mengolahnya, lalu memuntahkan jadi paragraf penuh makna. Ketiga, teman yang tulus kadang datang dari pintu kos sempit. Tanpa Feby, coretan Firman mungkin tetap mati di karung. Keempat, kata-kata punya nyawa lebih panjang dari otot tangan. Firman lelah cuci karung, tapi kata-katanya tak pernah lelah keliling rak buku. Kelima, kalau tak punya modal, tulislah ide. Sebab ide adalah modal yang gratis, tapi nilainya bisa membangun panggung siapa saja. Teman-teman, inilah kisah Firman, buruh cuci gudang yang menolak mati di balik karung. Jika kamu hari ini merasa direndahkan, jangan buru-buru patah hati. Mungkin yang kamu butuh hanya selembar kertas dan satu tekad untuk menulis. Jika Firman bisa menembus panggung kampus dengan jemari kasar, kenapa kamu harus berhenti di satu cemoohan? Cerita ini lahir bukan untuk dikagumi, tapi untuk dicontoh. Mulailah menulis apapun, mimpimu, sedihmu, rencanamu. Biar besok, kamu juga bisa punya panggung sendiri. Jangan lupa, tinggalkan jejak di sini. Klik tombol subscribe, tulis komentarmu, dan bagikan kisah ini ke orang yang kamu sayang. Dari balik kisah akan selalu pulang, menemanimu merangkai mimpi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.